Gadis ini adalah penembak yang jenius. Hanya 10 bulan ke medan perang, dia sudah memembak untuk membunuh 309 fasis. Termasuk 36 penembak musuh. Orang Jerman melihatnya sebagai mimpi buruk. Sedangkan media Amerika dipanggilnya ialah Putri Kematiran. Dia ialah Lyudmila Pavlichenko, Ratu Penembak dalam Perang Dunia II. Tahun 2015, kehidupannya yang legendaris sudah dibuat menjadi sebuah film bernama Battle for Sevastopol. Lyudmila ialah seorang gadis muda dan cantik, bahkan dingin. Selama sekali ke lapangan tembak dengan teman sekelasnya, pertama kali dia memegang senapan, dia merasa sangat bersemangat dan akrab. Petugas pergi untuk memeriksa dan melihat bahwa pertama kali dia menembakkan senapan, dia mendapat 47/50 poin. Bakat yang kaget ini dengan cepat menyebar ke tentara. Saat itu tahun 1941 pada waktu Perang Dunia Kedua. Lyudmila diminta untuk hentikan kuliah untuk mematuhi perintah untuk mendaftar di tentara. Meskipun saat itu dia bersiap untuk menikah. Tunangannya adalah seorang dokter. Tetapi sebelum panggilan tanggung jawab ke negara, dia bertekad untuk menyerahkan kehidupan biasa untuk menjadi pemula. Hari pertama wajib militer petugas membakar semua baju, sepatu, dan mainan kesayangan para prajurit wanita. Karena di medan mereka bukan wanita, ialah tentara. Selanjutnya adalah latihan keras. Mengarungi lumpur, menggali parit, menyeberangi parit. Bahkan berguling menuruni lereng gunung. Selain tidak takut kelelahan dan menanggung kesulitan, mereka juga harus memiliki rasa pengamatan yang tajam. Petugas bertanya kepada semua orang apa perbedaan antara halaman ini dan halaman sebelumnya. Ada seseorang bilang batu itu menghilang. Ada seseorang bilang tumpukan jerami telah dipindahkan. Tapi hanya Lyudmila bilang yang mengatakan perubahan persisnya. Batu itu sudah memimpah ke kiri 90 cm. Baik. Adalah seorang penembak, kamuflase adalah keterampilan menyelamatkan jiwa yang paling penting. Setelah para tentara tersembunyi, petugas dengan penuh pengalaman perlu melihatnya untuk tahu setiap orang di mana. Mati di perang. Mati di perang. Tapi di mana Lyudmila bersembunyi? Petugas itu berpikir ketika dia tiba-tiba muncul di depannya. Kamerat Mayor yang terhormat, Anda sudah mati. Akhirnya sudah sampai latihan tentang menembak. Dia baru memegang senapan dan berbaring ke tanah, petugas itu sudah berdiri di sebelah sasaran tembak. Rekan Mayor tolong minggir sebentar. Tembaklah. Kamu ialah penembak militer bukan artileri. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengatur napasnya, dan kemudian membidik. 9 poin, kepada militer yang baru, ini sangat bagus. Saat petugas sedang senang karena dia sudah menemukan seorang penembak jitu jenius, atasan tiba-tiba beri pesanan baru lagi. Garis depan dalam bahaya, gelombang rekrutan baru ini harus segera mengakhiri pelatihan mereka dan bergegas ke medan perang. Pada saat ini, inilah tahap awal perang antara Uni Soviet dan Jerman. Tank Jerman terkenal kuat. Sebelum melawan, Letnan memberitahu Lyudmila bahwa hanya ada 2 cara untuk menghentikan tank. Satulah membuang granat di jarak dekat. Dualah menggunakan peluru untuk memecahkan lubang pengawasi tank. Tembakan kedua memecahkan kaca anti peluru. Tembakan terakhir adalah menembak untuk membunuh seorang pengemudi. Meskipun Lyudmila sangat percaya diri dengan keterampilan tembakannya. Tetapi ketika tentara musuh meluncurkan perang udara, perang pecah. Dia baru menyadari di medan tidak mudah sepertinya pikiran. Peluru seperti hujan keras. Sebuah benteng yang meledak hampir menghancurkannya menjadi 2. Dia dengan semua kekuatan merangkak di tengah hujan peluru. Akhirnya dia sudah menemukan senjatanya di bawah mayat rekannya. Dia meletakkan senapannya, peluru itu meledak tepat di sebelahnya, menyebabkan dia kehilangan pendengarannya untuk sementara. Melihat rekannya mati, dia dengan tenang mengarahkan senjatanya ke tank lagi. Satu kali lagi. Di bawah bantuan dari rekannya, mereka dengan sukses menghancurkan tank musuh. Lyudmila membidik lagi. Tujuan kali ini adalah komandan pasukan musuh. Ini adalah kali pertama penembak cewek ke medan perang. Dia telah membidik dengan benar ke komandan musuh tetapi ragu-ragu. Karena dia belum pernah membunuh siapapun. Tapi selama sedetik yang pendek, sebuah peluru mengenai rekan di sampingnya. Darah berceceran di tubuhnya. Dia berbalik untuk melihat rekannya maka tidak ada lagi keraguan. Perang sudah terakhir. Lyudmila mendapat air dari letnan untuknya kemudian jatuh air mata pertama di medan perang. Untuk penampilannya yang luar biasa, atasannya menghadiahinya dengan senapan semi-otomatis baru. Aku bersumpah bahwa
Akan menggunakan senapan ini untuk membunuh 100 musuh. Sejak itu, tidak apapun bisa mencegah Liut Mila. Dia terus membuat prestasi baru. Selama 2 bulan 15 hari dalam pertahanan Odessa, dia menembak total 187 musuh. Tapi hanya seorang penembak tidak bisa berubah seluruh situasi perang. Di bawah serangan seperti badai tentara Jerman, tentara Soviet harus mulai mundur. Pada saat bersamaan, selama hari-hari pertempuran berdampingan dengan Letnan, Liut Mila secara bertahap mengembangkan perasaan untuknya. Dia mengaku padanya tapi dia menolaknya. Liut Mila kurang tahu kenapa di hati Letnan yang sangat jelas ada rasa untuknya tapi Letnan sudah menolaknya. Tepat pada saat itu mereka diserang secara mengejutkan. Letnan bangun dari komanya. Parit-parit telah diratakan. Dia dengan semua kekuatan yang tinggalan akhirnya menggali Liut Mila yang terluka parah. Segera dia membawa Liut Mila ke rumah sakit belakang. Dia selalu di samping Liut Mila. Bersamanya untuk melewat waktu paling bahaya. Namun, negara ini sedang berdarah, jadi Letnan harus kembali Medan. Sedangkan Liut Mila masih di rumah sakit belakang untuk mempersembuh. Di kamp militer yang terluka, Liut Mila menunggu siang dan malam untuk akhirnya melihat rekan-rekannya. Dia meluruskan rambutnya dan tersenyum, senyum yang sudah lama tidak dia lihat. Tapi sedetik lagi dia melihat peninggalan Letnan. Aku berjanji pada Letnan. Dia dengan hati berharap kamu harus memegangnya. Tidak ada cara lain, ini adalah perang. Liut Mila kembali Medan dan menjadi makin dingin. Selama kali misi, dia sengaja tidak mengenai tempat berbahaya musuh. Bahkan kemudian mengungkapkan senyum puas. Rekan barunya yang tidak bisa melihat lagi menembak penderitaan musuh. Liut Mila sangat marah. Tapi pasangannya memanggilnya kembali. Kamu bukan hidup untuk balas dendam kok. Perang tidak hanya mati, tetapi juga termasuk hidup. Sejak itu, Liut Mila dan rekannya bersama-sama berjuang berdampingan. Mereka bersama selesai banyak misi yang penting dan bahaya. Bahkan ada sesuatu hari mereka harus berbaring sepanjang hari sedang salju. Di bawah dorongan dan peduli dari rekannya, hati yang lukanya berlahan-lahan sembuh. Tapi berbeda dengan Letnan, rekannya tidak menolak cinta dalam perang. Meskipun kita tidak tahu bagaimana kita hidup dan mati besok, kita masih menikmati hari-hari kita bersama. Sayangnya, pesta yang menyenangkan sudah berakhir. Selama kali misi, mereka tidak hati-hati meledakkan ranjau. Rekannya mendorong Liut Mila. Dia menggunakan tubuhnya menutupi bom yang rusak untuk Liut Mila. Liut Mila terluka dan menghilang pacarnya sekali lagi. Namun, perang tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Dia sudah menjadi pahlawan dalam perang. Militer ingin memfoto dia untuk menakutkan musuh. Tampak kurang keberanian seorang pahlawan. Angkat kepala. Menyegarkan sedikit. Tubuh dan pikiran Liut Mila sekarang terlalu lelah untuk bertarung. Tapi pada saat ini, seorang penembak paling bagus di militer Jerman menantangnya. Karena negaranya, juga karena pacarnya yang mati, Liut Mila bergegas ke medan sekali lagi. Di daerah sepi seperti ini, dua penembak jitu kelas tinggi mulai berduel satu sama lain. Duel antara dua penembak jitu itu tak ada bunyi. Dari fajar hingga senja, kalian berdua menunggu yang lain melakukan kesalahan terlebih dahulu. Sampai fajar lagi, tubuh Liut Mila tidak tahan lagi. Luka lamanya kambuh. Dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya sampai akhir. Musuhnya dengan kaget ketika melihat Liut Mila secara proaktif melepas kamuflase. Kemudian, dua orang menembak tembakan pada saat yang sama, dan tertembak pada saat yang sama. Hanya seorang beruntung adalah Liut Mila. Dia mencari relik di tubuh lawannya. Ialah sebuah foto pernikahan. Dia jatuh air mata lagi. Dia sudah menangis karena seseorang lain menghilang cinta karena perang. Tapi tentara Soviet terus gagal. Atasan terpaksa memerintahkan penarikan pasukan. Tetapi kapal perang untuk membawa pasukan mundur hanya beberapa kapal. Pada saat terakhir, tunangannya dokter memenangkannya tiket. Dia membawanya perlahan ke dermaga. Kedua orang ini tiba-tiba mengingat tentang masa remajanya. Saat mereka ketemu di pantai masih muda seperti gini. Saat ini, kerabat dan teman hadir dalam jumlah besar. Mereka bersiap untuk menikah. Jika tidak ada perang, sekarang mereka mungkin punya beberapa anak. Kebahagiaan ini seperti kemarin. Di saat fajar yang sunyi, tampaknya perang tidak pernah terjadi.
Tapi Liudmila kurang tahu bahwa seorang dokter tidak mendapat tiket naik kapal untuknya. Bahwa dia memberikan tiketnya pada Liudmila. Dia dengan diam-diam selamat tinggal untuk Liudmila. Dan memutuskan tinggal di sini lagi untuk menjaga tanah air. Kampanye ini disebut pertempuran untuk melindungi Sevastopol, berlangsung selama 250 hari. Tapi akhirnya masih gagal. 80.000 tentara bertempur dengan gagah berani sampai nafas terakhir mereka. Liudmila dengan beruntung masih hidup. Tapi dia tidak bisa kembali Medan lagi. Dia sudah wafat pada tahun 1974, berhidup 58 tahun. Batu nisannya memiliki pepatah seperti ini. Menderita selalu lama. Seperti siput yang penuh kesabaran untuk bergerak. Sedangkan bahagia pendek begitu. Seperti pasang kelinci melewati padang rumput musim gugur. Ini mungkin kalimat untuk deskripsi untuk hidupnya. Baiklah film hari ini sampai akhir. Jika Anda ingin menonton film apapun tolong komentar di bawah ya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya, dah.